Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, kita tadi sudah sampai soal nomor 2, di mana soal nomor 2 tadi yang ditanyakan adalah gelombang apakah yang dipancarkan oleh antena tersebut gitu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai panjang gelombang yang dipancarkan pada antena tersebut yaitu sebesar 3,65 meter gitu. Nah, sekarang kita lihat dengan panjang gelombang, nilai panjang gelombang yang sudah kita peroleh, termasuk dalam apa sih gelombang yang kita punya gitu, di soal nomor 2. Gitu. Nah, kita lihat di spektrum gelombang elektromagnetik yang sudah ditampilkan di soal nomor 2 ini. Nah, ini kan ada range-nya ya, range dari nilai panjang gelombangnya. Ini dari 1 meter sampai 10 pangkat 1, kemudian 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, 10 pangkat 5, dan seterusnya ini sampai 10 pangkat 13 nih kalau nggak salah ya. Nah, kita lihat di sini. Panjang gelombang yang kita punya itu sebesar berapa? 3,65 ya. Nah ini, panjang gelombang yang kita punya itu sebesar 3,65 nilainya. Sebesar 3,65. Nah, di sini di mana range yang termasuk dalam 3,65, yaitu dari 1 sampai 10 pangkat 1 ya. Maka gelombang yang dipancarkan oleh antena pada soal nomor 2 adalah gelombang termasuk ke dalam gelombang radio gitu. Di sini gelombang radio itu range-nya dari 1 sampai 10 pangkat 1 gitu. Jadi di sini maka di sini ini termasuk gelombang radio gitu. Maka gelombang yang dipancarkan adalah gelombang radio. Oke. Bisa ya untuk soal nomor 2 bagaimana Kak, kita ya? Izin bertanya, Kak. Iya. Itu kenapa bisa dapat 3,65 meter ya, Kak? Ini kecepatannya dibagi dengan frekuensinya. Itu 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat min 7 bukan seharusnya jadi penjumlahan ya, Kak? Jadi 15 pangkat 15. Bentar. Iya juga. Iya, bentar ya. Langsung naik gitu, Kak. Jadi plus. Oke, sebentar. Iya. Benar berarti di frekuensinya ya, kan di sini minus, berarti dia adalah positif kan nilainya di sini dari frekuensinya kita yang terlewat tadi. Frekuensi sama dengan 1 dibagi 6,25, kemudian akar dari 0,75. 1,94 kali 10 pangkat 9 ya. 9. Oke, kemudian frekuensi sama dengan kali 10 pangkat minus 9. Nah, 1 dibagi 12,5.
0,0824 kali 10 pangkat 9. Tipis lah ya. Kali 10 pangkat 7 ya. Oke, dari frekuensinya ini ya. Jadi di sini pangkatnya positif, bukan negatif. Di sini 8,24 kali 10 pangkat 7. Tiga dibagi 8,24. Ini kita dapat 0,364 kali 10 pangkat 1 meter atau sama dengan 3,64 meter. Oke, tadi ada kesalahan di bagian frekuensinya ya. Frekuensinya itu 10 pangkat 7, bukan 10 pangkat 7. Maka kita peroleh panjang gelombangnya ini. Pangkatnya 1, 0,364 kali 10 pangkat 1 meter atau sama dengan 3,64 meter. Seperti itu. Clear ya untuk soal nomor 2? Gimana? Ada yang ditanyakan lagi atau disampaikan? Oke. Seperti itu ya kurang lebih untuk solusi dari soal nomor 2. Kita menentukan panjang gelombangnya terlebih dahulu, kemudian akan diperoleh besarnya panjang gelombang yang dipancarkan, maka kita akan dapat menentukan gelombang, termasuk gelombang apa sih yang dipancarkan si benda tersebut gitu. Nanti kita lihat di spektrum gelombang elektromagnetik seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, coba perhatikan di sini soal nomor 3. Secara global, rata-rata intensitas radiasi matahari tahunan yang sampai ke permukaan bumi itu sekitar 1120 Weber per meter kuadrat. Nah, hitunglah yang A, medan listriknya, kemudian yang B, medan magnetnya. Oke, seperti biasa, kita menuliskan dulu diketahui dari soalnya. Diketahui di sini intensitas ya. Itu simbolnya I besar sebesar 1120 Weber per meter kuadrat. Kemudian yang ditanya, yang A, besarnya medan listrik, kemudian yang B, besarnya medan magnet. Oke, kita bahas satu persatu yang bagian A terlebih dahulu. Ya, menghitung medan listriknya gitu. Nah, intensitas itu merupakan rata-rata ya, rata-rata dari vektor Poynting. Oke, di mana samanya dituliskan seperti ini ya, intensitas sama dengan rata-rata dari faktor Poynting. Nah, faktor Poynting itu disimbolkan sebagai S kapital. Faktor Poynting rata-rata itu sama dengan medan listrik kuadrat dibagi dengan 2 dikali mu 0 dikali laju perlambatan gelombang elektromagnetik. Ini persamaannya. Nah, dari persamaan ini kita dapat menentukan medan listriknya ya, di mana medan listrik kuadrat itu sama dengan intensitas dikali 2
dikali mu0 dikali laju perambatan gelombang elektromagnetik. Maka medan listrik sama dengan akar dari intensitasnya dikali 2 dikali mu0 dikali laju lambat gelombang elektromagnetik. Nah, ini persamaan yang akan kita gunakan untuk menghitung medan listrik untuk soal nomor 3 bagian A. Seperti itu. Oke. Sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Medan listrik sama dengan akar dari intensitasnya sebesar 1120 Weber per meter kuadrat. Kemudian dikali 2, dikali mu0 sebesarnya 4pi kali 10 pangkat minus 7. Kemudian dikali laju perambatan gelombang elektromagnetik sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Medan listrik sama dengan akar dari 1120 dikali 2 dikali 4. Pi-nya kita masukkan ya nilainya 3,14 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian dikali 3 kali 10 pangkat 8. Nah, nanti di sini dikalikan dulu ya semua nilainya, kemudian diakarkan. Nah, nanti akan kita peroleh besarnya medan listrik itu sebesar 908,95 Newton per Coulomb. Ini besarnya medan listrik. Kemudian kita bahas yang bagian B. Yang B itu yang ditanya besar medan magnetnya. Faktor pointing juga dapat dinyatakan sebagai ini ya. Faktor pointing dapat dinyatakan sebagai ya, faktor pointing itu sama dengan 1 per mu0 dikali medan listrik cross product dengan medan magnetnya. Ini faktor pointing. Oke, nah di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam gelombang elektromagnetik medan listrik dan medan magnet itu saling tegak lurus gitu. Jadi karena vektor medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus, maka di sini persamanya menjadi ini. Faktor pointing sama dengan 1 per mu0 dikali medan listrik dikali besar medan magnetnya. Nah, faktor pointing ini kita substitusi dengan persamaan yang ini. Ya, medan listrik kuadrat dibagi 2 dikali mu0 dikali C, laju perambatan gelombang elektromagnetik. Medan listrik kuadrat sama dibagi 2 dikali mu0 dikali C. Yang dari bingung. Oke. Ini sama dengan 1 per mu0 dikali besarnya medan listrik dikali medan magnet. Nah, di sini mu0 sama ada ya di kedua ruas, jadi habis mu0 habis, medan listrik juga tinggal 1, ini habis di bagian sisi yang kanan. Maka persamaan kita menjadi medan listrik dibagi 2 dikali laju perambatan gelombang elektromagnetik sama dengan medan magnetnya. Oke, di sini besarnya medan magnet itu sama dengan setengah dikali medan listrik dikali
laju perlambatan gelombang elektromagnetik. Nah, persamaan inilah yang kita gunakan untuk menghitung besarnya medan magnet untuk soal nomor 3, bagian yang B. Oke, dari sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Misalnya medan magnet sama dengan setengah yang dikali medan listriknya yang sudah kita cari di bagian A ya, sebesar 918,95 Newton per Coulomb dibagi dengan laju perlambatan gelombang elektromagnetik sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, seperti itu. Jadi besarnya medan magnet sama dengan setengah dikali ini 918,95 dibagi 3 itu sebesar 306,3167 kali 10 pangkat minus 8. Oke. Jadi kan kita peroleh besarnya medan magnet itu sama dengan 153,16 kali 10 pangkat minus 8. Ini satuannya jangan lupa kita tuliskan ya, Tesla. Nah, atau bisa kita tulis seperti ini. 1,53 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Oke, ini terkait solusi untuk soal nomor 3. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk soal nomor 3. Bisa semua ya mengikuti untuk soal nomor 3. Medan listrik, yang A menghitung medan listrik dan yang B menghitung besarnya medan magnet. Kak, boleh lihat di slide untuk soalnya nggak, Kak? Oke, ini soal nomor 3. Oke, sudah? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya. Nah, coba perhatikan di sini untuk soal nomor 4. Di sini ada sepasang polarisator disusun seperti pada gambar di samping. Gambarnya seperti ini. Nah, besar sudut polarisator pertama, θ1 itu sebesar 30 derajat. Kemudian, untuk besar sudut polarisator kedua, itu sebesar 60 derajat θ2-nya. Nah, keduanya ini dihitung terhadap sumbu Y. Berapakah perbandingan intensitas sinar yang datang terhadap sinar yang melewati polarisator kedua? Gitu. Jadi, di sini kondisinya yang ditanyakan itu kita menentukan perbandingan sinar datang, ya, atau intensitas sinar datang atau I0 terhadap sinar yang melewati polarisator kedua. I0 banding I2 gitu. Nah, jika yang A sinar datang tidak terpolarisasi dan yang B itu sinar datang terpolarisasi. Oke, kita bahas untuk soal nomor 4. Sebelum itu kita tuliskan dulu ya, diketahui dari soalnya. Di sini diketahui θ1 sama dengan 30 derajat, kemudian θ2 itu sama dengan 60 derajat. Nah, yang ditanya, perbandingan intensitas sinar datang. Oke, kita sepakat ya, sinar datang kita simbolkan sebagai I0. I di sini adalah intensitas terhadap sinar yang melewati polarisator kedua. Banding dengan intensitas polarisator kedua, kita sepakati simbolkan dengan I2. Ya. Jika A sinar datang tidak terpolarisasi.
kemudian yang B itu sinar datang terpolarisasi. Oke, kita bahas satu persatu yang bagian A terlebih dahulu. Yang A. Yang A, pada sinar datang yang tidak terpolarisasi. Nah, pada sinar datang yang tidak terpolarisasi, intensitas sinar setelah melewati polarisator 1, setelah melewati polarisator 1 atau polarisator pertama adalah ya, intensitas polarisator 1 sama dengan setengah dari intensitas sinar datangnya. Nah, ini untuk pada sinar datang yang tidak terpolarisasi. Nah, selanjutnya, intensitas sinar setelah melewati polarisator kedua. Adalah ya, intensitas polarisator kedua itu sama dengan intensitas polarisator pertama cos kuadrat dikali cos kuadrat dari theta 2 minus theta 1. Oke, di mana di sini intensitas polarisator kedua itu sama dengan intensitas polarisator pertama ini kita substitusi dengan ini setengah I0. Gitu ya, dikali cos kuadrat dikali theta 2. Nah, theta 2 oke, langsung aja di sini theta 2 ini kita masukkan aja nilainya yaitu 60 derajat dikurang theta 1 sebesar 30 derajat. Ya, maka di sini intensitas polarisator kedua itu sama dengan setengah intensitas sinar datang dikali cos kuadrat dari 30 derajat. Di sini I2 sama dengan setengah I0. Nah, cos 30 itu berapa nilainya? Setengah akar 3. Itu kuadrat ya, cos kuadrat berarti ini dikuadratkan. Ya, di sini maka I2 sama dengan setengah I0 setengah akar 3 kuadrat itu adalah 3/4. Nah, maka di sini I2 itu sama dengan 3/8 I0. Nah, I2 per I0 itu sama dengan 3/8. Nah, karena yang ditanyakan adalah perbandingan ya, sinar intensitas sinar yang datang terhadap sinar yang melewati polarisator kedua, maka di sini seperti ini. Intensitas sinar dibanding dengan intensitas yang melewati pada polarisator kedua, yaitu 8/3. Nah, ini untuk pada sinar datang yang tidak terpolarisasi. Selanjutnya bagaimana? Yang sinar datang terpolarisasi, yang bagian B, oke, kita bahas sekarang yang bagian B. Bagian B itu pada sinar datang yang terpolarisasi. Sinar datang yang terpolarisasi. Intensitas
sinar setelah melewati polarisator pertama. Adalah ini ya. Pada sinar datang yang terpolarisasi, intensitas sinar setelah melewati polarisator pertama adalah I1, itu sama dengan I0 dikali cos kuadrat theta 1. Ini persamaannya. Ini intensitas polarisator pertama sama dengan intensitas sinar datang dikali cos kuadrat. Nah, theta 1, kita masukkan aja nilainya 30 derajat. Oke, di sini I1 sama dengan I0 cos 30 berapa? Itu setengah akar 3. Ini dikuadratkan. Maka di sini kita peroleh I1 itu sama dengan setengah akar 3 kuadrat itu 3/4. 3/4 I0. Oke, ini untuk intensitas sinar setelah melewati polarisator pertama. Kemudian intensitas sinar setelah melewati polarisator 2. Kedua adalah ya, I2 sama dengan intensitas polarisator pertama dikali cos kuadrat theta 2. Nah, ini persamaannya untuk intensitas sinar setelah melewati polarisator kedua. Oke, di sini I2 sama dengan, nah, I1 di sini kita substitusi dengan 3/4 I0. Gitu. Dan di sini 3/4 I0 dikali cos kuadrat dari theta 2. Theta 2 berapa? Yaitu 60 derajat ya nilainya, 60 derajat. Oke. Di sini I2 sama dengan 3/4 I0 cos 60 berapa nilainya? Yaitu setengah kuadrat. Intensitas polarisator kedua itu sama dengan 3/4 dikali I0 dikali setengah kuadrat, yaitu 1/4. Maka di sini intensitas polarisator kedua sama dengan 3/16 I0. Nah, di sini I2 dibanding I0 sama dengan 3/16. Nah, maka itu ya perbandingan intensitas sinar datang terhadap sinar yang melewati polarisator kedua. Jadi di sini I0 dibanding I2 sama dengan 16 banding 3. Nah, ini untuk sinar datang yang terpolarisasi. Untuk yang bagian nomor 4B, yaitu 16 banding 3 nilainya. Oke, sampai sini bisa semua ya mengikuti untuk solusi atau pembahasan soal nomor 4. Oke, sejauh ini ada yang disampaikan untuk soal nomor 4? Bisa semua ya? Bisa semua ya? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini soal nomor 5 cukup mudah. Di sini coba diperhatikan soal nomor 5.
Berkas cahaya merambat dalam air dengan indeks bias sebesar 1,33. Kemudian berkas cahaya ini sampai pada permukaan sebuah prisma dengan sudut datang sebesar 53 derajat dan dibiaskan dengan sudut bias sebesar 37 derajat terhadap garis normal. Yang ditanyakan berapakah indeks bias si prismanya gitu. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 5 ini kita menggunakan hukum Snellius. Ini sudah pernah disampaikan di SMA, jadi kita hanya mengulas lagi untuk soal nomor 5. Sebelum itu kita tulis dulu ya, diketahui dari soalnya. Di sini diketahui, coba lihat, seberkas cahaya merambat dalam air dengan indeks bias 1,33. Nah, indeks bias di sini adalah indeks bias airnya, N air. Itu sebesar 1,33. Kemudian berkas cahaya ini sampai pada permukaan sebuah prisma. Nah, di sini tetanya ya, sudut indeks bias air atau teta air itu sama dengan 53 derajat. Dan sudut indeks bias prisma itu sebesar 37 derajat. Di sini teta prisma sama dengan 37 derajat. Yang ditanya adalah si indeks bias prismanya atau N prisma. Kita simbolkan sebagai N prisma. Oke, kita bahas untuk soal nomor 5 itu menggunakan hukum Snellius. Jadi berdasarkan hukum Snellius. Ya, ada yang masih ingat hukum Snellius? Yaitu ini ya, indeks bias sinar datang ya, atau N1 dikali sin theta 1 itu sama dengan indeks bias 2 yang N2 dikali sin theta 2. Nah, ini hukum Snellius. Nah, dari soal nomor 5 yang kita punya, maka berlaku seperti ini. Maka berlaku indeks bias air dikali sin theta air itu sama dengan indeks bias prisma dikali sin theta prisma. Nah, ini hukum Snellius untuk soal nomor 5 yang kita punya. Oke, tinggal kita masukkan aja. Oke, sebelum itu kan karena yang ditanya adalah indeks bias prisma ya. Jadi di sini N prisma sama dengan indeks bias air dikali sin theta air kemudian dibagi sin theta prismanya. Oke, tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Indeks bias prisma sama dengan indeks bias air sebesar 1,33 dikali sin theta air. Theta air tadi sebesar 53 derajat. Kemudian sin dari theta prismanya sebesar 37 derajat. Oke, maka di sini indeks bias prisma sama dengan 1,33 dikali sin 53 itu sebesar 0,8. Kemudian sin 37 derajat itu sekitar 0,6. Nah, maka akan kita peroleh misalnya indeks bias prisma itu sama dengan 1,76. Oke, ini untuk solusi soal nomor 5. Sampai di sini bisa semua ya mengikuti untuk soal nomor 5.
Nah, ini soal nomor 5 menggunakan hukum Snellius. Oke, lanjut. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, coba perhatikan di sini soal nomor 6. Jadi ada seberkas cahaya itu merambat di udara dan jatuh tegak lurus pada sisi AB. Jadi ada cahaya yang merambat di udara dan jatuh tegak lurus pada sisi AB ini pada prisma di samping. Ini gambar prismanya. Nah, prisma tersebut terbuat dari kaca kuarsa dengan indeks bias sebesar 1,46. Yang ditanyakan, berapakah sudut V maksimum agar berkas cahaya itu dipantulkan pada sisi AC ini. Oke, kita bahas untuk soal nomor 6. Kita bahas soal nomor 6. Seperti biasa, kita menuliskan dulu diketahui dari soalnya. Oke, kita tulis dulu ya diketahui dari soalnya. Di sini diketahui indeks bias prisma itu sebesar 1,46. Yang ditanya, sudut V maksimumnya. Agar berkas cahaya dipantulkan. Pada sisi AC. Pada prisma.